menyampaikan edukasi gizi pada ibu hamil. Gizi pada ibu hamil adalah pengaturan asupan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin selama masa kehamilan guna menunjang kesehatan pertumbuhan janin dan mencegah resiko komplikasi. Yang pertama, ada pentingnya gizi seimbang selama kehamilan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, menjaga kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, mencegah komplikasi seperti anemia, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan kelahiran prematur. Yang kedua, ada kebutuhan energi dan nutrisi harian. Trimester 1 tambahannya 180 kalori per hari, trimester 2 dan 3 tambahannya 300 kalori per hari. Untuk protein tambahannya 20 gram per hari. Sumbernya bisa dari susu, tahu, tempe, ikan, ayam, dan telur. Selanjutnya ada zat besi, tambahannya 27 mg per hari. Untuk sumbernya bisa dari hati ayam, daging merah, kacang-kacangan, sayur bayam, dan tablet tambah darah. Selanjutnya ada kalsium, tambahannya 1000 mg per hari. Itu sumbernya bisa dari keju, susu, ikan teri, tahu, dan tempe. Untuk asam folat tambahannya 600 mikrogram per hari. Untuk sumbernya bisa dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah jeruk, dan suplemen folat. Yang ketiga, sumber makanan bergizi, karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, dan kentang. Lalu untuk proteinnya ada ikan, ayam, telur, tahu, dan tempe. Kemudian sayur dan buahnya ada bayam, brokoli, wortel, kemudian jeruk, dan pepaya. Untuk susu dan produk olahannya yaitu ada susu rendah lemak seperti susu kedelai, yogurt, dan keju. Kemudian yang keempat ada suplemen yang direkomendasikan yaitu tablet tambah darah, 1 tablet setiap hari selama kehamilan diminum pada malam hari. Kemudian ada asam folat diminum sejak sebelum hamil hingga trimester pertama. Dan yang terakhir ada kalsium. Suplemen ini disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan. Lalu yang kelima ada tantangan dan anjuran, hindari makanan mentah atau setengah matang, kafein berlebih, alkohol, dan rokok. Kemudian anjurkan makanan dalam porsi kecil namun sering, minum air putih minimal 8 gelas per hari, dan rutin berolahraga ringan seperti yoga dan senam ibu hamil. Namun untuk yoga dan senam ibu hamil dilihat dari kondisi ibunya, apakah kondisi ibu baik atau tidak. Lalu jika kondisi ibu kurang mendukung, boleh melakukan aktivitas berjalan santai di pagi hari. Lalu yang keenam, ada konsultasi rutin. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan untuk memantau status gizi dan kesehatan ibu serta janin. Selanjutnya yaitu pemenuhan gizi pada ibu nipas. Apa sih itu ibu nipas? Jadi ibu nipas itu merupakan ibu dalam masa pemulihan setelah melahirkan yang berlangsung selama sekitar 6 minggu atau 40 hari. Sehingga asupan gizi yang baik sangat penting untuk mempercepat pemulihan ibu, mendukung produksi ASI, dan menjaga kesehatan secara umum. Yang pertama, manfaat gizi pada ibu nipas. Apa sih itu manfaat gizi pada ibu nipas? Yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka pasca melahirkan, memulihkan stamina dan tenaga, mendukung produksi ASI yang berkualitas, mencegah anemia dan infeksi, juga menjaga kestabilan dan emosi dan hormon juga. Yang kedua, itu komponen gizi seimbang bagi ibu nipas, seperti karbohidrat untuk sumber energi utama, contohnya seperti roti, nasi, ubi, juga kentang. Lalu ada protein untuk memperbaiki jaringan tubuh dan produksi ASI. Lalu contohnya seperti telur, ikan, tempe, dan lainnya. Lalu ada air untuk menjaga hidrasi dan mendukung produksi ASI. Minum minimal 2-5 hari per liter. Konsumsi lemak sehat, mineral, dan juga vitamin. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti hindari makanan yang mentah, pedas, dan terlalu banyak minyak. Konsumsi makanan bersih dan bergizi, makan teratur 3 kali per hari, tambah 2 kali cemilan, istirahat cukup, dan tetap aktif secara ringan, misalnya jalan kaki.
Lalu, ada kebutuhan gizi harian ibu nifas. Seperti zat gizi yang diperlukan ada protein sekitar 75 sampai 85 gram per hari. Terus seperti lemak 60 sampai 80 gram per hari. Ada juga karbohidrat sekitar 300 sampai 350 gram per hari. Ibu-ibu semuanya, jangan lupa untuk memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengikuti standarnya, yaitu 4 kali kunjungan selama nifas. Yang pertama, nifas setelah 6 jam. Yang kedua, kunjungan hari ke-3 sampai ke-7. Yang ketiga, kunjungan hari ke-14 sampai 28 hari. Lalu yang keempat, itu kunjungan di minggu ke-6. Bagaimana ibu-ibu, apakah sudah mengerti? Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai pemenuhan gizi pada bayi. Yang pertama, di sini ada ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif diberikan kepada bayi dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman apapun, termasuk dengan air mineral. Untuk pemberian ASI-nya, satu hari itu bisa 8 kali atau memang jika bayinya sudah merasa lapar. Kemudian ada MPASI, makanan pendamping ASI, dimulai usia 6 bulan. Mulai usia 6 bulan, bayi harus diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI sesuai dengan usianya. MPASI ini harus mengandung karbohidrat, protein, termasuk yang paling penting itu protein hewani, mineral, dan juga vitamin. Yang ketiga ada frekuensi dan porsinya. Usia 6 sampai 8 bulan itu 2 sampai 3 kali makanan utamanya dan 1 sampai 2 kali itu untuk cemilan. Di usia 9 sampai 11 bulan, 3 sampai 4 kali makanan utama dan 1 sampai 2 kali untuk cemilannya. Di usia 12 sampai 24 bulan, 3 sampai 4 kali makanan utama dan 1 sampai 2 kali makanan cemilannya. Dan untuk keberlangsungan ASI ini sampai bayi menginjak usia 2 tahun. Yang keempat itu prinsip gizi seimbang untuk bayi. Berikan variasi makanan agar semua zat gizi terpenuhi dan pastikan kebersihan makanan dan perawatan makan bayi. Dan juga ajak bayi makan sendiri jika memang sudah bisa. Untuk yang kelima adalah pantau pertumbuhan, ukur tinggi badan dan berat badan janin secara rutin. Dicatat di buku KIA untuk memantau grafik pertumbuhannya. Saya Renata, saya di sini akan menjelaskan mengenai edukasi pemenuhan gizi pada balita 0 sampai 5 tahun. Mengapa gizi itu penting untuk balita? Karena masa balita adalah masa pertumbuhan yang pesat bagi otak dan juga tubuh. Kekurangan gizi bisa menyebabkan stunting, penurunan kecerdasan, dan daya tahan tubuh yang rendah. Kemudian ada hal-hal yang harus diwaspadai yang menyebabkan tandanya gizi kurang, yang diantaranya berat badan tidak naik, kemudian anaknya sering sakit, kemudian kurang aktif atau tidak ceria. Kemudian ada pemantauan tumbuh kembang anak, yang dimana harus menimbang berat badan dan juga ukur tinggi badan setiap bulan di posyandu. Kemudian mengecek KMS atau kartu menuju sehat untuk memastikan pertumbuhan sesuai dengan usia. Kemudian harus memperhatikan tahapan perkembangan dari mulai berjalan, berbicara, dan juga bermain. Gizi seimbang untuk si kecil, yaitu berikan makanan 3 kali sehari dan 2 kali untuk cemilan. Kemudian sertakan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan juga buah-buahan. Batasi juga makanan manis atau jajanan kemasan. Kemudian harus memastikan anak sudah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap dan lanjutkan dengan imunisasi lanjutan sesuai dengan jadwal di buku KIA. Kemudian, ajarkan anak untuk hidup sehat dan juga bersih, seperti mencuci tangan memakai sabun sebelum makan, sesudah makan, dan sesudah buang air kecil. Kemudian, gunakan air bersih. Kemudian, pastikan anak itu tidur cukup kurang lebih 10-12 jam per harinya. Kemudian, harus memberikan ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan, hanya ASI saja tanpa tambahan makanan apapun. Kemudian, memberikan MPASI bergizi sejak 6 bulan, mulai diberi makanan pendamping ASI yang bertekstur sesuai dengan usia dan juga gizinya lengkap. Kemudian, makanannya harus beragam, yang dimana diantaranya ada karbohidrat, seperti nasi, kentang, jagung, umbi-umbian. Kemudian, ada protein hewani dan juga nabati, seperti daging, ikan, telur, tempe, tahu.
Kemudian ada sayuran dan buah-buahan setiap harinya. Kemudian ada lemak sehat atau minyak kelapa, santan, alpukat. Kemudian harus cukup minum dan juga aktif bergerak. Minum air putih, bukan teh atau kopi ya. Kemudian harus mengajak anak bermain. Kemudian mengajarkan anak untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Mengajarkan anak untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Gunakan pasta gigi yang sesuai dan khusus untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Sekian edukasi mengenai pemenuhan gizi pada balita dari saya.